Di jalan kita sering melihat peristiwa seperti ini. Ada sebuah ambulans yang sedang melaju dengan kecepatan VS sambil membunyikan sirine dengan frekuensi FM. Hai Fighter of Fisik, ketemu lagi dengan Mr. Wijaya di channel Fun Fisik Fisika Asik. Channel yang membahas serbaneka fisika SMA terupdate. Kali ini Mr. Wijaya akan membahas tentang materi efek Doppler. Kita saksikan videonya. Ya, simulasi berikut ini memperlihatkan sebuah sumber bunyi yang sedang diam terhadap sebuah detektor yang diam juga. Di sini menunjukkan penunjukan frekuensi adalah tetap. Kemudian ketika sumber dan detektor saling mendekati, terjadi perubahan frekuensi yang ditunjukkan oleh detektor, di mana frekuensi makin besar ketika saling mendekati dan mengecil ketika keduanya saling menjauhi. Demikian juga ketika detektor mendekati sumber bunyi, maka di sini akan terjadi bahwa frekuensi yang diterima oleh detektor ini akan semakin besar, dan ketika dia menjauhi sumber bunyi itu, maka frekuensinya menjadi lebih kecil. Nah, ketika saling mendekati dalam arah yang sebaliknya juga terjadi hal yang sama. Ketika saling mendekati, frekuensinya semakin tinggi, dan ketika saling menjauhi, frekuensinya semakin rendah. Nah, hal yang sama terjadi ketika sumbernya bergerak, detektornya diam. Ketika sumber mendekati, frekuensinya bertambah besar, dan ketika sumber bunyi itu menjauhi detektor, maka frekuensi yang diterima semakin kecil. Jadi, inilah efek Doppler. Oke, di sini Mr. Wijaya akan menjelaskan tentang peristiwa efek Doppler. Kita lihat gambar ilustrasi seperti ini. Nah, di jalan kita sering melihat peristiwa seperti ini. Ada sebuah ambulans yang sedang melaju dengan kecepatan VS sambil membunyikan sirine dengan frekuensi Fs. Ini adalah frekuensi sumber. Nah, bergerak dengan kecepatan Vs. Vs itu adalah kecepatan sumber, ya, karena di sini ambulan ini sebagai sumber bunyinya. Kemudian ada seorang pengendara sepeda motor yang berpapasan dengan ambulan tersebut. Nah, kecepatannya adalah Vp. P di sini adalah pengamat atau pendengar, ya. Nah, jadi di sini adalah Fp itu adalah frekuensi pengamat. Nah, jadi orang di dalam sepeda motor ini adalah sebagai pengamat dari peristiwa efek Doppler tersebut. Nah, ternyata frekuensi yang diterima oleh pengamat ini berbeda dengan frekuensi sumbernya. Ya. Nah, di mana menurut Doppler untuk sumber dan pengamat saling mendekati itu adalah bahwa Fp sama dengan V plus Vp karena pengamat mendekati, dibagi V min Vs karena sumber mendekati dikali Fs. Di mana V di sini adalah cepat rambat bunyi, ya, di udara. Nah, biasanya di dalam soal V di sini adalah sama dengan 340 meter per sekon. Nah, jadi di sini frekuensi yang diterima oleh pengamat akan berbeda dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumbernya. Ya. Nah, jadi ketika sudah berpapasan, nanti ketika mendekati, frekuensi yang diterima oleh pengamat ini akan lebih besar daripada sumbernya. Dan ketika sudah saling menjauhi, nanti pengendara sepeda motor akan mendengarkan frekuensi yang lebih rendah. Nah, secara umum, rumus efek Doppler itu adalah seperti ini.
FP itu sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus VS kali FS. Artinya VP dan VS itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Nah, sekarang untuk VP itu positif, itu apabila pengamat mendekati sumber bunyi. Jadi seperti ini, ketika pengamat mendekati sumber bunyi, VP-nya adalah positif. Kemudian VP ini bernilai negatif apabila pengamat ini menjauhi sumber bunyi. Jadi kalau menjauhi sumber bunyi, maka VP-nya negatif. Nah, untuk sumber ini kebalikannya. Positif apabila sumber bunyi itu menjauhi pengamat. Justru positif. Sedangkan negatif apabila sumber bunyi mendekati pengamat seperti ini. Sumber bunyi mendekati tandanya negatif. Ya. Nah, itu adalah tanda untuk VP dan VS. Nah, untuk gambar yang di sini adalah berarti pengamat mendekati bunyi, sumber mendekati pengamat. Jadi saling mendekati. Berarti untuk pengamat positif, untuk sumber negatif. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita lihat contoh-contoh soal berikut ini. Ya, contoh soal yang pertama di sini ada sebuah kereta api bergerak menuju stasiun dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan peluit yang frekuensinya 960 Hz. Nah, kecepatan bunyi di udara misalkan 340 meter per sekon. Berapa frekuensi bunyi yang didengar oleh orang yang ada di stasiun? Nah, orang yang ada di stasiun ini adalah kecepatannya kita anggap 0. Jadi orang di stasiun itu diam di dalam stasiun. Nah, sedangkan sumbernya yaitu kereta itu mendekati dengan kecepatan 70 km per jam. Kita ubah menjadi meter per sekon itu adalah 20 meter per sekon. Jadi di sini sumber mendekati, pengamatnya diam, ya. Sehingga kalau kita tuliskan rumusnya, FP itu sama dengan V per V min VS kali FS. Jadi di sini tidak perlu kita tuliskan VP karena VP-nya 0, ya. Mau ditambah 0 dikurang 0 sama, ya. Nah, sehingga di sini sama dengan 340 dibagi 340 min 20 dikali frekuensi sumbernya adalah 960 Hz. Nah, sama dengan 340 per 320 dikali 960 Hz. Nah, ini kita bagi dengan ini. Ini 1, di sini adalah 3. Nah, sehingga frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat atau orang yang ada di stasiun itu adalah sama dengan 1020 Hz. Jadi lebih tinggi daripada frekuensi bunyi aslinya. Ya, kita lihat contoh soal yang nomor 2. Di sini ada sebuah sumber bunyi yang berfrekuensi 500 Hz, bergerak saling mendekati dengan pendengar. Ya. Kecepatan sumbernya adalah 40 meter per sekon, kecepatan pengamatnya adalah 50 meter per sekon, saling mendekati. Nah, kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Berapa frekuensi yang diterima oleh pendengar? Ya. Nah, frekuensi diterima pendengar adalah V plus VP dibagi V min VS kali FS. Nah, karena di sini pengamat mendekati tandanya positif, sumber mendekati tandanya negatif. Ya. Nah, kalau kita masukkan angkanya 340 plus 50 dibagi 340 min VS-nya adalah 40 ya dikali sumbernya adalah 500 Hz. Ya. Nah, kalau kita hitung di sini adalah 390 per 300 dikali 500. Ya. Ini bisa dibagi dengan ini, ya. Sehingga sama dengan 130 dikali 5. Ya. Nah, kalau kita hitung ini adalah sama dengan 650 Hz. Ya.
Ya, contoh soal yang nomor 3, di sini ada sebuah mobil polisi membunyikan sirine dengan frekuensi 945 Hz. Kemudian mobil polisi itu mengejar pelaku kriminal dengan kecepatan 90 km per jam. Jadi kalau mengejar itu berarti mendekati, ya kan? Nah, pelaku kriminal tadi tentu saja dikejar, dia akan menjauhi polisi tadi dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, berapakah frekuensi bunyi yang didengar oleh pelaku kriminal tersebut? Nah, kita rubah dulu kilometer per jam menjadi meter per sekon. Nah, 90 km per jam itu sama dengan 25 meter per sekon, sedangkan 72 km per jam itu adalah 20 meter per sekon. Nah, rumusnya FP itu adalah sama dengan V min VP, karena apa? Di sini pengamat menjauhi, ya kan? Dibagi dengan V min VS. Min VS karena sumber mendekati, dikali FS. Nah, kalau kita masukkan angkanya di sini 340 dikurangi pengamatnya adalah 20, dibagi 340 dikurangi sumbernya adalah 25 dikali 945 Hz, ya. Nah, kalau kita hitung di sini akan menjadi 320 per 315 dikali 945 Hz. Nah, kalau kita bagi 315 dengan 945, di sini 1, di sini 3. Nah, sehingga kalau dikalikan ini akan menjadi 960 Hz. Jadi pengamat atau pendengar itu atau penjahat tersebut mendengarkan bunyi sirine dengan frekuensi 960 Hz. Ya, contoh soal nomor 4, di sini sebuah mobil polisi menyalakan sirine dengan frekuensi 940 Hz, bergerak dengan kecepatan 90 km per jam mendekati orang yang berdiri di pinggir jalan. Berdiri di pinggir jalan berarti VP-nya 0. 90 km per jam adalah 25 meter per sekon. Nah, maka di sini apabila kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, berapakah frekuensi yang diterima oleh orang yang ada di pinggir jalan tersebut? Nah, maka di sini FP-nya sama dengan V per V min VS kali FS, karena pengamatnya diam. Ya. Maka di sini 340 dibagi 340 min 25 dikali 940 Hz. Ya. Sama dengan 340 per 315 dikali 940 Hz. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 1014,6 Hz. Ini adalah frekuensi yang diterima oleh orang yang ada di pinggir jalan tersebut. Ya, contoh soal yang terakhir untuk kali ini, soal nomor 5, diketahui di sini sebuah kapal terbang mendekati menara sirine yang membunyikan frekuensi 1000 Hz. Ini frekuensi sumber yang dipancarkan oleh menara. Ya. Kemudian seorang penerbang itu mendengar bunyi itu dengan frekuensi 1250 Hz. Ya. Nah, cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, kecepatan sumbernya adalah 0 karena sumber itu adalah menara. Menaranya diam. Nah, jadi kalau frekuensi sumber 1000, frekuensi pengamat 1250 Hz, berarti ini pengamat bergerak mendekati bandara. Ya. Karena kalau mendekati itu pasti frekuensinya akan lebih tinggi. Ya. Kalau menjauhi, frekuensinya menjadi lebih rendah. Nah, karena ini frekuensinya lebih tinggi, maka pesawat itu sedang terbang mendekati bandara. Ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan FP itu sama dengan V, ya, plus PP, karena P ini adalah
pilotnya tadi ya, dibagi V saja karena sumbernya 0 ya, menara itu diam, dikali Fs. Ini bisa kita ubah menjadi Fp per Fs sama dengan V plus Vp dibagi V. Nah, kalau kita masukkan angkanya di sini 1250 dibagi 1000 gitu ya, sama dengan 340 ditambah Vp dibagi 340 ya. Nah, yang ditanyakan Vp di sini kecepatan pesawatnya. Nah, kalau kita mau perkecil ini juga bisa nih, diperkecil nih, dibagi ya, dibagi 250 ini adalah 4, di sini adalah 5. Baru kita kalikan, kali silang ya. 4 kali 340 ditambah 4 Vp sama dengan 5 kali 340 ya. Nah, ini kita kali silang. 4 Vp sama dengan 5 kali 340 dikurangi 4 kali 340 ya. Atau berarti 4 Vp sama dengan, nah di sini 340 dikali 5 kurangi 4 ya. Ini adalah 1. Jadi kecepatan pesawatnya adalah 340 dibagi 4 ya. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya adalah 85 meter per sekon. Jadi kecepatan pesawat mendekati bandara dengan kecepatan 85 meter per sekon. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisik, fisika asik.